Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Steven Zurial Aristo Wahyudi, NIM 22013023, kelas 1A Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang gerak melingkar dan gravitasi. Gerak melingkar atau gerak sirkuler, dalam bahasa Inggris, circular motion adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Gerak melingkar dengan kecepatan yang berubah. Jika perubahan percepatan searah dengan kecepatan, maka kecepatannya akan meningkat. Jika perubahan percepatannya berlawanan arah dengan kecepatan, maka kecepatannya menurun. Seperti yang kalian bisa lihat di gambar ini. Pada GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, benda mengalami percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak lurus. Sedangkan arah percepatan total terhadap arah radial, yaitu O, dapat dihitung dengan perbandingan tangan. Semua benda bergerak melingkar selalu memiliki percepatan sentripetal, tetapi belum tentu memiliki percepatan tangensial. Percepatan tangensial hanya dimiliki bila benda bergerak melingkar dan mengalami perubahan kelajuan linier. Benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan linier tetap hanya memiliki percepatan sentripetal, tetapi tidak mempunyai percepatan tangensial. Sekarang kita akan masuk pada gaya gravitasi. Permasalahan di atas telah dikaji oleh Sir Isaac Newton pada abad 16 Masehi. Newton mengemukakan bahwa ternyata ada suatu gaya pada suatu jarak yang memungkinkan dua benda atau lebih untuk berinteraksi. Istilah tersebut oleh Michael Faraday pada abad 18 diubah menjadi istilah medan. Adapun pengertian medan adalah tempat di sekitar suatu besaran fisis yang masih dipengaruhi oleh besaran tersebut dalam suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, gaya gravitasi akan bekerja pada massa suatu benda yang masih berada dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi sudah dapat diabaikan, maka sebuah massa yang berada di sekitar besaran benda tersebut tidak dapat dipengaruhi. Dengan demikian, dapatlah kamu pahami mengapa daun yang masanya lebih kecil dibanding bulan yang masanya jauh lebih besar dapat ditarik bumi. Akhirnya, setelah bertele-tele dan terseok-seok, kita tiba pada inti pembahasan panjang lebar ini. Newton pun mencetuskan hukum gravitasi universal dan mengumumkannya pada tahun 1687. Hukum yang sangat terkenal dan berlaku baik di Indonesia, Amerika, atau Afrika, bahkan di seluruh penjuru alam semesta. Hukum gravitasi universal itu berbunyi demikian. Semua benda di alam semesta menarik semua benda lain dengan gaya sebanding dengan hasil kali massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda-benda tersebut. Jadi kesimpulan dari gerak melingkar dan gravitasi, yang pertama, gerak melingkar, suatu benda yang bergerak melingkar memiliki dua gerakan, yaitu gerak sentripetal dan gerak tangensial. Kedua, penyebab benda bergerak melingkar adalah adanya gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Yang ketiga, hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier adalah V sama dengan omega R.
Dan kesimpulan untuk gaya gravitasi adalah gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dapat berlaku secara universal dan sebanding oleh massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda sebelum mencetuskan hukum gravitasi universal. Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan sebagaimana besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.